Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman guru SMP Negeri 1 Kerasaan. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Diseminasi Budaya Positif Kolaborasi CGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Kerasaan Kabupaten Probolinggo. Baik teman-teman yang berbahagia, saya sebagai penyaji pertama aksi nyata diseminasi budaya positif. Selamat datang guru hebat, guru SMP Negeri 1 Kerasaan. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMP Negeri 1 Kerasaan. Capaian khusus yang ingin dicapai untuk sekolah kita yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Merdeka belajar. Baik, kita akan membahas pendidikan itu menuntut, bukan menuntut. Sekali lagi, pendidikan itu menuntut, bukan menuntut. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan yang terkenal dengan dasar pendidikan KHD diibaratkan adalah guru itu adalah seorang petani. Seorang petani pada hakikatnya adalah seorang pendidik yang menanam jagung misalnya hanya dapat menumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman padi dan tanaman-tanaman yang lain dan lain sebagainya. Baik, pendidikan yang berpihak pada anak. Seperti apa sih pendidikan yang berpihak pada anak? Yaitu pendidikan yang bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Bagaimana menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid? Yaitu menerapkan budaya positif di sekolah dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik teman-teman, mari bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pancasila. Disilakan untuk berdiri. Mari kita ikuti gerakannya. Teman-teman disilakan ikuti gerakan kami. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
siap berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, mari kita lanjutkan. Perubahan paradigma. Mari teman-teman kita perhatikan kegiatan berikut. Nanti teman-teman saya bagikan kertas kecil-kecil ini. Ya. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Saya dan teman-teman. Monggo teman-teman saling berhadapan-hadapan. Kemudian mengambil kertas yang ada di depan. Silakan Bu Nina. Ya. Ibu Nasiti. Baik, kalau sudah menerima kertas-kertas tersebut, kita lakukan bersama sesuai yang ada pada kegiatan kepalan tangan untuk perubahan paradigma. Mari kita perhatikan dan kita lakukan bersama-sama. Ada A dan B, ada Anda dan teman Anda di sebelahnya. Cobalah secara kertas kecil yang sudah dibagikan tadi, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan benda atau sesuatu tersebut dengan segala cara. Buatlah sebuah kepalan. Sebuah kepalan, ya. Teman Anda yang B, teman pasangan, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa memujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian, apa yang akan terjadi dengan dengan teman Anda yang berusaha mengambil kepalan yang ada di tangan Anda? Bisa dimulai. Ya, baca dengan baca. Baik, pembaca dan Bu Enda sudah selesai. Monggo Bu Baca memberikan tanggapannya apa yang terjadi dengan rebutan tadi, barang berharga tadi. Monggo Bu Baca memberikan komentarnya. Saya akan berusaha untuk mempertahankan benda itu. Tetapi teman saya juga tidak kalah kuatnya, tidak kalah giginya untuk mengambil benda tersebut. Ketika coretan benda itu sudah ada di tangan teman saya, karena saya merasa itu benda saya, maka saya gigit tangannya untuk mempertahankan hak saya. Itu tanggapan saya. Terima kasih Bu Baca. Ibu Nasiti mungkin? Bu Endah mau Bu Enda mau beri tanggapan? Benda tersebut, saya merebut benda itu dengan sekuat tenaga saya. Namun tidak bisa karena bukan milik hak saya. Terima kasih. Dari peristiwa tadi kita memiliki benda kita masing-masing. Karena Bu Arini meminta dengan baik, jadi saya berikan benda yang saya tulis dan begitu juga
juga Bu Ani. Tanggapannya Bu Ani ini bagaimana? Ya. Pada akhirnya saya memberikan kertas yang saya pegang ini, padahal ini milik saya sangat pribadi. Akhirnya saya berikan karena Bu Nasti meminta dengan baik-baik. Karena minta baik, akhirnya kita bertukar kertas yang sangat berharga ini. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Cukup nggak? Ya. Ditulis suaminya. Pada intinya seseorang itu akan mempertahankan anaknya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Baik, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah menurut Diana Goshen pada tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Baik teman-teman, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Bapak Muklis. Silakan Bapak Muklis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Oke, untuk menindaklanjuti materi selanjutnya sebagai pengisi kedua, berikut adalah disiplin. Bagaimana cara membuat siswa disiplin? Nah, ini yang Bapak Ibu perlu kita pikirkan. Siapa yang bisa mendisiplinkan siswa? Berikutnya, disiplin. Kalau kita berbicara masalah disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Bapak Ibu, kira-kira apa yang terbayang di benak Anda? Disiplin. Ya, oke. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Jadi, kalau kita berbicara tentang disiplin, kira-kira apa yang tertera pada pikiran kita? Itu, Bapak Ibu. Baik. Pengertian disiplin adalah suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Nah,
untuk disiplin itu sendiri, makanya disiplin itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya belajar, Bapak Ibu. Ya. Baik, lanjut. Untuk mencairkan suasana di pagi hari ini, semoga kita masih dalam semangat, ya Bapak Ibu. Baik, semangat Bapak Ibu. Oke, sebagai suasana lebih mencair hari ini, mari kita lakukan ice breaking yang akan dipandu oleh Ibu Dia. Monggo Ibu Dia. Mari kita berdiri dulu Bapak Ibu. Kalau saya bilang selamat pagi, maka tepuk 1 kali. Selamat pagi. Selamat siang, 2 kali. Selamat sore, tepuknya 3 kali. Sama gerakannya ya, 1, 2, 3. Nih ya. Selamat malam. Kemudian kalau selamat malam dijawab kikuk kikuk, tuh ya. Malam mau nyipik kupik. Mari kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Bagus. Ya, sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu bisa bahagia Bapak Ibu bahagia ini. Oke, dengan suasana yang mencair ini tentunya akan memberikan semangat sehingga organ-organ tubuh, sel-sel yang ada pada tubuh kita itu akan beregenerasi dengan cepat dan itu yang akan membuat kita sehat. Semangat! Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya setiap tingkah laku yang dilakukan oleh manusia itu selalu didorong oleh 3 hal. Ya. Yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya Bapak Ibu, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsi. Jadi motivasi yang dipengaruhi dari orang lain. Berikutnya Bapak Ibu, Dari luar. dari orang luar ya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seseorang akan termotivasi atau murid akan termotivasi terdorong untuk melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga, ya. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, motivasi ini dipengaruhi oleh disiplin yang dipengaruhi oleh karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari di dalam diri pribadi seseorang, dalam pribadi murid itu sendiri. Nah, dari ketiga motivasi ini, ya, manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Mungkin Bapak Ibu kira-kira mungkin punya jawaban. Kira-kira mana? Baik Ibu. Yang paling banyak murid panjenengan yang mana? Apakah motivasi yang satu karena ditakut dihukum, yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan seperti Pak Norman kemarin dapat apa namanya Pak? Amplop untuk mendapat bakso, atau yang ketiga karena kesadaran diri? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan masukan. Gimana Pak? Ketiga-tiganya, ya bisa. Karena memang pada diri murid itu ada yang termotivasi karena takut. Ya, biasanya bagi siswa itu yang memiliki rasa minder atau kepercayaan diri kurang, biasanya seperti itu, rasa takut. Oke, yang kedua karena imbalan, karena merasa pintar, yang ketiga ada yang
kesadaran. Baik, lanjut Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini penerapan disiplin namun dengan identitas gagal, yaitu hukuman. Yang pertama adalah hukuman. Nah, hukuman ini akan membawa dampak pada diri siswa. Di antaranya ciri-cirinya adalah menyakitkan. Sakitnya itu di sini, Bapak Ibu ya. Tidak nyaman. Ya. Kemudian murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, ini biasanya kalau sudah rendah diri ini stigma yang mendalam. Ini kadang-kadang siswa itu minder. Jadi susah, kita susah itu untuk mengatakan siswa itu kalau seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya adalah penghargaan. Nah, ini yang yang kedua tadi tidak efektif. Ini yang kedua merusak hubungan sifat iri, merusak hubungan atau mengakibatkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi kalau siswa termotivasi, kalau dikasih hadiah, kalau sudah ada hadiah dia nggak mau termotivasi, tidak akan belajar. Dia belajar karena ada hadiah. Coba hadiah bilang, tidak ambil saja. Nah, dia akan jadi Bapak Ibu. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini paradigma baru Bapak Ibu ya. Konsekuensi menguatkan jangka pendek, perlu monitoring keberlanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini untuk konsekuensi ya, sebagai bentuk tanggung jawab kalau saya Bapak Ibu. Kemudian restitusi. Nah, ini segitiga restitusi yang saat ini yang sering diimplementasikan. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya karena konsekuensi aturan sudah jelas tertera. Biasanya dalam bentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Fokus pada pemecahan masalah-masalah jangka panjang. Ya. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Berikutnya adalah teori kontrol. Nah, ini teori kontrol ini merupakan teori kontrol yang merupakan yang banyak diterapkan oleh para guru ini adalah sebagai manajer ya. Baik. Oke, untuk penyaji berikutnya kami persilakan kepada Ibu Ria. Please. Baik, terima kasih. Masih bersemangat nih Bapak Ibu. Ya. Saya ingin melanjutkan materi restitusi. Ya. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kalau restitusi itu bukan menebusnya, tetapi siswa tersebut akan belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi siswa bukan dipaksa, tetapi kita memberi tawaran untuk mereka. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Nanti setelah ini ada penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh siswa itu apa saja. Yang selanjutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu biasanya
tidak terencana atau tiba-tiba, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Jadi tiba-tiba saja dihukum seperti itu. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima ketika mereka melakukan pelanggaran. Nah, ini ada beberapa kasus Bapak Ibu, saya minta bisa diidentifikasi apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Monggo Bu Dwi mungkin. Ya, untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" termasuk hukuman. Ya, monggo dicek termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Jadi hukuman ya. Jadi bersifat tiba-tiba tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Yang kedua, Bu Arini, Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Ini masuk ke hukuman. hukuman. Ya. Monggo dicek. Nah, betul. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Terlambat hadir, sudah terlambat, malah disuruh lari mengelilingi lapangan. Jadi itu termasuk hukuman. Yang ketiga, Bu Elo, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. ya, Hukuman. termasuk hukuman. Iya, betul, termasuk hukuman. Diminta untuk Yang push up keempat, 15 kali ya. karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, sudah termasuk. Tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, menggantikan tugas teman Yang sudah dicoret. termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, monggo. Iya, betul, konsekuensi. Jadi ada tanggung jawab untuk konsekuensi. Selanjutnya, Bu Endah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. konsekuensi kita lihat. Iya, betul. Bu Dewi, selanjutnya Bu Dewi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, Itu hukuman. hukuman. Iya, betul, hukuman. Jadi tidak boleh ya kita memberi hukuman untuk tidak memakai sepatu seharian. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK PJOK. ya, pelajarannya Hukuman. konsekuensi atau hukuman. Kita sepakat yang mana? Ini pelajarannya PJOK, Bapak Ibu. PJOK. Iya, konsekuensi karena pelajaran PJOK itu memang ada pelajaran lari ya, fisik gitu. Jadi begitu Bapak Ibu, ini contoh-contoh kasus dan tindakan dulu yang mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival atau bertahan
kebebasan. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, siswa atau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ini biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Itu kebutuhan akan diterima. Biasanya mereka akrab dengan teman-teman sebayanya karena itu adalah bagi mereka itu sangat penting. Mereka biasanya suka bekerja kelompok. Nah, yang ketiga itu adalah penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan ini selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat adalah kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini biasanya anak-anak kita itu untuk mencapai kesenangan, untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kita juga butuh itu juga sangat penting. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, ya. Betapa menyedihkannya. Jadi kita juga butuh senang-senang. Nah, biasanya anak-anak yang dengan kebutuhan dasar kesenangan ini, dia ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan itu atau melakukan hal buruk itu masih terlihat melucu seperti itu. Nah, ini ada kasus di Bapak Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, ya, Ibu Ani, Ibu Dwi Harinasiti, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Agus itu kira-kira apa? Berdasarkan penjelasan tadi, 5 dasar kebutuhan manusia, ada survival atau bertahan hidup,
Jadi ada survival, penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, begitu. Ini monggo bisa kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai Ibu Ani, apa yang akan dilakukan Bu Ani? Mainnya di sana Pak Rahman. Oh, ini kasihkan buat ini. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Agus? Ya, di sini kita terkadang langsung melihat kasus itu dengan kasat mata saja. Kadang guru langsung menjas anak itu bersalah, gitu kan. Padahal kita tahu dengan 5 kebutuhan dasar anak itu. Jika secara kasat mata mungkin kita sebagai guru menyalahkan karena tindakan Agus yang merampas bekal temannya dengan paksa. Kita tidak tahu apa yang melatar belakangi di sana. Biasanya kita langsung memarahi dan menghukum, memberikan saran tidak boleh meminta dengan paksa. Tentunya harus ditanyakan terlebih dahulu kepada Agus apa yang melatar belakangi. Bisa jadi si Agus itu tidak dibekali makan oleh orang tuanya sibuk, padahal Agus sendiri juga belajar di sekolah seharian membutuhkan energi, sehingga itu adalah kebutuhan dasar yang survival, memenuhi kebutuhan. Bisa jadi Agus itu ingin berpuasa atau mencari perhatian dengan mengganggu temannya yang membawa bekal, padahal dia sebenarnya juga bawa bekal, begitu. Bisa jadi anak itu apa tadi? Kesenangan, mengganggu, jahil dengan temannya. Bisa jadi ingin berpuasa, saya harus ditakuti biar teman-temannya takluk sama dia. Bisa jadi seperti itu. Ya, memang 5 kebutuhan dasar itu harus kita tanyakan terlebih dahulu. Tidak boleh seorang guru itu langsung menjas anak itu bersalah. Karena kalau kita salah dalam mengambil keputusan, itu berdampak pada psikologis anak. Yang seperti tadi Pak Mukhlis sudah jelaskan, ada yang sukses, ada yang gagal. Nah, seperti itu Bu. Terima kasih Bu Dwi Nasniti. Jadi dari kasus ini sebenarnya kita bisa melihat kebutuhan dasar mana yang akan dipenuhi oleh Agus. Jadi dalam konteks peran disiplin positif ini benar kata Bu Dwi bahwa Bu Ani seharusnya mencari tahu alasan apa. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti kebutuhan yang harus dipenuhi Agus itu adalah bertahan hidup. Kemudian apabila Agus karena senang temannya jadi karena dia ingin jadi perhatian, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi Agus itu karena cinta dan kasih sayang. Jadi pengennya disayangi. Kemudian kalau jawabannya karena merasa hebat, biar temannya takut begitu, dan ingin karena merebut harus menuruti kemauannya, maka kebutuhan yang dipenuhi Agus adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Apabila jawaban Agus karena bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, sebenarnya sama-sama dibawakan bekal, namun Agus suka dengan bekal temannya, itu dia kebutuhan yang dipenuhi adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian apabila Agus itu karena iseng saja, itu berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kesenangan. Jadi tergantung alasannya apa, itu akan kita
Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Dia. Monggo. Kok lemes semua? Apa mau ice breaking lagi? Ice breaking lagi? Ayo langsung. Bisa ini nyanyi lagu balonku? Bisa. Tapi nanti ketika meletus balon hijau misalnya ya, berarti jenengan semua memegang benda berwarna hijau. Aduh, aku ini. Oke. Apa saja yang berwarna hijau? Oke. Dan seterusnya ya. Ini tak polos Sambil berdiri, ayo kita menyanyikan lagu balonku. Tapi saya agak males ya suaranya. Agak 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon merah. Ayo, Bapak Naman pegang warna apa ini? merah. Tapi balon sebelahnya balon sebelahnya hitam. Lagi ya. Ayo dari awal lagi. Lanjut lagi ya, kedua sekali lagi ya. Di sini balonnya hitam. Ya, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon putih. Bisa ditebak ini juga. Sudah semangat ya Bapak Ibu? Untung kena balon sebelahnya ada yang putih. Sombong tak balon kelabu. Ada Pak Narman ya. Nah, sekarang kita lanjutkan posisi kontrol guru ya. Kita dengarkan dulu video ini. Halo, Bapak Ibu Guru dan Guru Penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Nah, di sini ada perbedaannya antara guru A, B, C, dan D. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Ayo, siapa yang seperti ini kira-kira? Kamu selalu ya mengerjain PR, lalu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Guru matematika. Matematika. Kayaknya aku itu ya. Ini ada lagi yang seperti ini Bapak Ibu. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Siapa yang biasanya seperti itu? Kurang lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu ini sudah harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya udah, kamu jangan ngomongin lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang ya. Gurunya gitu. Ya. Pasti sudah jadi guru. Apa ya? Hasilnya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya?
kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Saya kalau sore datang ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya tenang sampai di malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba deh Bu, terima kasih Bu. Video-video barusan mungkin mengingatkan jenengan-jenengan semua di kelas tuh saya pernah begitu, saya pernah begitu. Oke. Nah, hari sekarang saya paparkan 5 posisi kontrol. Nah, sebenarnya ada 5 di sini ya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, nah, guru itu biasanya akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa. Kemudian guru juga berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Rasakan. Nah, yang seperti itu siapa yo biasanya? Nah, kalau kita bertindak seperti itu, maka itu akan menghasilkan siswa yang memberontak, menyalahkan orang lain, dan mungkin dia juga bisa berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, maka siswa akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas ya. Dan murid itu akan berkata, biarkan saja, paling nanti marah-marah lagi. Kemudian dampaknya pada murid, nah dia akan mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian pada saat posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, guru biasanya akan berbuat atau berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seperti itu ya. Kemudian guru kadang juga berkata, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, kamu begitu terus. Ya. Sekolah sudah biar saya tidak stres. Ya. Hasilnya nanti siswa akan menyembunyikan atau menyangka juga berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya. Seolah-olah gurunya top juga gitu ya. Terus murid berkata, paling tidak ya maafkan saya Bu, karena dia sudah dibuat bersalah. Nah, dampaknya pada murid dia akan merasa rendah diri. Kemudian untuk itu tadi semuanya penghukum dan pembuat rasa bersalah itu masuk identitas yang gagal. Ya. Kontrol dirinya dari luar dan masuk identitas yang gagal. Selanjutnya kita juga masuk identitas berhasil, tapi masih kontrol yang dari luar, yaitu kita sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jika muridnya berbuat salah, guru membuatkan alasan-alasannya. Dan guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Nah, terus hasilnya siswa akan ketergantungan biasanya. Kalau kita berada di posisi sebagai teman, nanti siswa akan tergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Ya. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya.
Dampaknya pada murid, dia akan jadi anak yang lemah, tidak mandiri dan tergantung pada orang lain. Kemudian sebagai pemantau, guru akan berbuat menghitung, mengukur. Guru berkata, peraturannya apa? Seperti itu. Kemudian hasilnya siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi saja, ya. Bila sudah di luar pengawasan kita, dia akan melakukan lagi kesalahannya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh? Nah, seperti itu. Bintang ini maksudnya bintang penghargaannya, ya. Terus berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, seperti itu. Dampaknya pada murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, pemantau. Kemudian yang selanjutnya ini adalah identitas berhasil atau sukses. Nah, kita akan sukses ketika kita menjadi manajer, berada di posisi kontrol manajer, di mana guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata apa yang kita keyakini melihat keyakinan kelas atau keyakinan sekolahnya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk perbaiki masalah ini? Bertanya pada siswa. Kemudian hasilnya ini akan menguatkan pribadi siswa. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bukan orang lain lagi, tapi dirinya sendiri akan diletakkan pada dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya pada murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu. Lanjut. Nah, ini mari kita bersama-sama mengecek kalau ada pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini berada di posisi kontrol apa? Atau siapa yang mengatakan? Ya, mic-nya mungkin dipasang. Dipakai. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tentunya guru pembuat rasa bersalah menurut saya. Ya, kita coba cek. Oh iya benar ya. Dan dari posisi 5 posisi kontrol tadi, kalau seperti kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, maka itu gurunya berada di posisi pembuat rasa bersalah. Yang kedua, ya Bu Arini monggo. Kamu tidak pernah benar melakukan. Kira-kira apa? Ini masuk ke sama pembuat rasa bersalah. Kita coba lihat. 1, 2, 3. Jeng jeng jeng. Hukum ya. Next mungkin diganti ya, ganti. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Pak kira-kira nih berada pada posisi Teman. Iya, teman. teman. Coba lihat ya. Iya betul, teman. Selanjutnya Bu Enda, Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? apa itu? Ada 5 Bu, ada pemantau, ada pemantau. Kita coba cek. Ya, pemantau. Ibu Dewi, Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? ya, kira-kira apa? Manajer? Ya benar, ternyata manajer. Ayo Bapak Aman. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa Pak? Hukum. Kita coba. Berarti audiensnya hebat-hebat, sudah tahu, sedikit dijelaskan, sudah langsung bisa menentukan tentang 5 posisi kontrol.
Ini ada contoh kasus ya. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kontrol sebagai penghukum, maka akan berkata patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan sana. Seperti itu. Ya, siapa yang biasanya seperti itu? Kemudian posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pasti dia akan bilang, guru akan bilang, berapa kali bu guru harus beritahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Siapa kira-kira yang seperti ini? Oh sering. Tidak boleh ulang lagi bu ya. Berapa kali harus mengingatkan kamu? Itu sampai saya itu ya membuat siswa merasa bersalah. Kemudian ketika berada di posisi teman, maka akan berkata, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak ada apa kamu salah. Lain kali, ya, yang tertib ya. Siapa yang biasa seperti ini? Adakah? Pak Yayan juga ini ya. Pak Yayan pertama paling. Terus kalau sebagai pemantau, maka akan berkata, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, biasanya seperti itu. Kamu sudah melanggar. Konsekuensinya apa? Siswa tahu sendiri. Iya bu, saya harus. Kalau sebagai manajer, maka gurunya akan berkata, apakah kamu tahu kesalahan apa? Nah, itu ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kalau sebagai manajer, seharusnya Bapak Ibu ada di posisi mana? Tapi kadang-kadang lupa. Kadang-kadang emosi ya bu ya. Itu Pak Narman itu sebagai manajer. Pak Narman itu keyakinan kelas akan disampaikan oleh teman saya Bapak Dwi. Bisa fokus, kita belajar sedikit. Keyakinan kelas. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, dua sisi ini berbeda, namun tujuannya sama, yaitu membudayakan positif, tindakan positif dari anak-anak kita. Nah, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang harus diyakini warga kelas. Nah, jadi murid-murid di situ membuat sebuah kesepakatan bersama untuk meyakini perbuatan baik atau budaya-budaya positif yang dibuat bersama. Nah, seperti itu. Jadi motivasinya dari diri murid-murid itu sendiri. Nah, keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah ini Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Yang pertama, kita ambil contoh, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Otomatis kita yakin. Nah, misalkan kalau apes tidak pakai helm, kita jatuh, ditabrak. Nah, jadi ada unsur termotivasi dalam dirinya sendiri, sadar diri, sadar posisi, sadar diri, sadar posisi. Nah, kayak lagu ya. Jadi sebelum peraturan itu kita ketahui ataupun sudah kita ketahui, kita memunculkan motivasi dari dalam diri. Kita sadar diri kalau kita berkendara, misalkan terburu-buru cepat, ternyata kita jatuh. Kalau tidak pakai helm, otomatis membahayakan diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi unsurnya unsur keselamatan. Yang kedua, mengapa ada peraturan 3M menggunakan
masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena kita sadar kalau kita tertular, berarti kita kurang menjaga diri kita dari kesehatan untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Mengapa datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Unsur yang ada dalam diri, motivasi yang ada dalam diri, kita sadar bahwa kita harus disiplin. Nah, kita jadi harus memanage waktu kita sendiri, bukan waktunya untuk orang lain. Nah, berikutnya bagaimana jika terjadi pelanggaran? Nah, ini kalau peraturan itu merujuk ke hukuman. Kalau keyakinan mengacu pada konsekuensi yang tadi di awal sudah dibahas. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang berikutnya membuat orang sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, bisa bertahun-tahun, karena sakit hati itu susah obatnya. Susah banget. Tidak ada obatnya. Kalau kita sepakat dengan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kenapa? Karena lama-kelamaan dia akan sadar diri. Oke, yang berikutnya memiliki kedisiplinan. Nanti kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Berikutnya hukuman menimbulkan paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Jadi tanggapan dari anak itu sendiri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau dihukum, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, jadi ada banyak ini ya, positifnya. Berikutnya konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik untuk konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum biasanya takut, dia sok-sok anak. Kalau dia meyakini dengan konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan secara internal. Dia sadar diri tadi itu. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau dihukum, apalagi di depan banyak teman-temannya. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah, berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Kalau kemarin saya itu dengan di kelas 7D, kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu. Jadi kita berdiskusi, membahas bagaimana kita membuat lingkungan di kelas itu nyaman. Nah, misalkan kita kalau belajar itu panas, berarti kita harus gimana sekiranya kelas itu tidak panas, jadi kasih AC atau beli kipas angin. Misalkan di bawah untuk sholat kotor, berarti kita harus membersihkan lantai, menyapu, mengepel, sekiranya itu suci, kita bisa tidur-tiduran atau istirahat di situ, bisa sholat, bisa sembarang kerja kelompok di lantai, bisa. Jadi kita membuat kesepakatan dengan menyumbangkan ide gagasan dari masing-masing murid. Jadi misalkan murid si A, jadi dia membuat sebuah kesepakatan bagaimana itu sekiranya di dalam kelas itu enak untuk belajar. Misalkan harus tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak bertengkar dengan teman yang lain, tidak gaduh saat pembelajaran. Nah, nanti semua itu dikumpulkan, ide-ide dicatat di depan kelas, kan semua sudah tahu. Setelah dicatat semua, kalimat-kalimat yang anak-anak buat dengan idenya kita rubah menjadi
kalimat positif. Nah, misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya, tidak gaduh, tidak ramai saat pembelajaran. Itu kata-kata itu kita positifkan menjadi saling menghargai antar teman dan guru. Nah, jadi ada murid dan guru, nanti dalam lomba itu kita sudah membuat kesepakatan. Awalnya dari kalimat tidak positif, tidak negatif itu kita rubah dulu menjadi kalimat positif. Jika nanti ada yang sama, kita gabung. Ide-ide itu kita gabung, di merger menjadi satu kalimat atau yang pendek-pendek. Sekiranya anak-anak melihat, dia hafal. Nah, kayak tadi saling menghargai, menjaga kebersihan kelas, menjaga piranti atau peralatan di kelas. Nah, jadi tidak ada kata-kata yang negatif. Nah, ini contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalkan yang itu kami guru dan murid yang saling menyayangi, berarti ada saling menghargai, sudah masuk dalam situ. Kami murid yang semangat belajar, dari sini tidak pernah terlambat, mengerjakan PR tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini adalah sebuah seperti filosofi. Kalau peraturan kelas sudah ada di dalam kelas itu, kita buat keyakinan kelas dari anak-anak untuk menjalankan peraturan kelas itu. Jadi harus meyakini sesuatu agar peraturan kelas itu mereka patuhi. Setelah keyakinan akan terbentuk, maka lingkungan positif pun pasti akan terbentuk. Setelah lingkungan positif dalam kelas sudah tertanam pada anak-anak, maka budaya positif itu tidak hanya ada di dalam kelas, di sekolah, tetapi akan dilakukan oleh anak-anak di rumahnya. Nah, seperti itu. Mantap. Yang berikutnya, nah ini beda nanti lagi. Ya, untuk saya. Ya. Mungkin tadi di keyakinan kelas ada yang mau ditanyakan? Bagus sudah. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Paham. Ya. Baik, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penanganan kita terhadap anak, tentang kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Gimana cara kita mengatasinya? Baik, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan yang tadi kita bahas. Ini segitiga restitusi. Next. Yang pertama, kita menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Maksudnya, saat anak-anak membuat kasus pelanggaran apapun itu, menstabilkan identitas ini penting karena tidak menjudge anak itu. Jadi tidak langsung dibuat dia merasa bersalah, langsung dihukum. Nah, tidak seperti itu. Jadi ada kata-kata seperti ini. Kita panggil secara individu, kalau bisa jangan sama banyak anak-anak. Jadi saat dia sendirian, kita dekati, kita interogasi. Nah, intinya kita
melakukan pendekatan secara individual, lebih benar. Baik, ini adalah untuk menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Lebih tertarik ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada sebuah kerjasama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, jadi anak-anak nanti akan timbul pertanyaannya sendiri dan jawabannya akan keluar dari dirinya sendiri. Berikutnya validasi kebutuhan. Ya, lanjut. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, nanti ada kalimat guru, pertanyaan dari guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Yang berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Berikutnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kalimat berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul kalau bertengkar? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, berikutnya, next. Kemudian menanyakan sedikit sisi, berikutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nanti bisa kita sebagai guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi ditanyakan agar mereka, anak-anak itu secara refleks dia membudayakan positifnya sendiri. Jadi akan timbul tindakan-tindakan yang dia merasa, oh ini saya keliru, ini saya sudah benar, oh iya ini saya perbaiki. Nah, jadi anak-anak sedang secara sadar sendiri dia akan memperbaiki tingkah lakunya yang kurang baik dan mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki dirinya sendiri agar kedepannya dia bersikap lebih baik lagi untuk dirinya sendiri dan orang lain. Sudah? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan Bu Dewi. Mungkin saya sebelum ke pertanyaan otomatik ada satu pertanyaan yang juga terjadi pada saya masih di 7G di kelas saya. Jadi kemarin itu banyak sekali temuan bahwa restitusi kami sudah merasa melaksanakan. Saya dan Bu Mas Yuda, di situ ada 2 orang pasien dan Bu Mas Yuda sebagai wali kelas di situ. Tetapi hasil yang dari restitusi itu, mereka sudah bisa menjawab apa yang kami pertanyakan untuk penyadaran mereka, gitu kan. Tetapi besoknya lagi itu diulang lagi begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah restitusi itu hanya sekali atau 2 kali atau tanpa batas atau sampai kapan, dan hasil
menjadi pertanyaan dari wali murid. Ada satu wali murid yang bertanya, anak saya kemarin nakal banget Bu. Di rumah juga seperti itu. Kami mohon bimbingan dari Bapak Ibu di sekolah supaya berubah anak saya. Nah, itu pertanyaan dari wali murid. Sedangkan restitusi itu sudah kami berusaha. Nah, ini bagaimana penanganannya dengan kasus yang seperti ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu Dewi. Mungkin saya tanya dulu, apakah keyakinan kelasnya sudah dibuat? Keyakinan kelas ditunjuknya sudah, dan mereka untuk konsekuensinya semuanya sudah tahu dan dijawab seperti yang ada di keyakinan kelas. Hanya besoknya diulang lagi begitu. Baik, saya mencoba menjawab. Pada dasarnya restitusi ini ya akan diulang terus sampai anak tersebut bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan dia mau memperbaikinya. Jadi kalau kesalahan itu diulang-ulang terus, berarti restitusinya diulang-ulang terus juga sampai berhasil dan si anak menyadari kesalahannya dan bersedia untuk memperbaikinya. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin saya akan menambahi, betul yang dikatakan Ibu Lucy, restitusi itu dilakukan sampai berhasil. Namun harus ada kolaborasi antara orang tua dengan guru. Ketika anak belum menyadari kesalahannya, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan orang tua bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Jadi nanti orang tua, guru dan siswa itu mencari solusi bersama, menawarkan solusi. Bagaimana cara menangani anak ini begitu. Kalau dari guru saja masih belum bisa, ya direstitusi melakukan kesalahan lagi, direstitusi melakukan kesalahan lagi, restitusi lagi. Gitu. Jadi memang harus ada kolaborasi. Begitu. Terima kasih. Ya. Ini tentang contoh restitusi kasus beneran. Ya, kasus kemarin ini ada perselisihan ibu antar kelas. Jadi yang satu itu menghubungi karena dia tidak aktif bekerja kelompok. Jadi dia mengirimkan voice note di grup kelas. Dia mencaci maki yang sebelahnya dengan kata-kata yang kasar, kotor, tidak enak didengar. Akhirnya ketua kelas melapor ke wali kelas dengan menunjukkan bukti-bukti itu. Keesokan harinya saya panggil berdua itu. Ternyata masih berlanjut di situ. Jadi berlanjut, dia masih bertengkar, tidak terima, dan yang satunya takut. Akhirnya dia berontak juga karena sudah merasa tersakiti. Akhirnya dengan cara seperti kasus tadi itu diajukan dulu mencari alasan kenapa dia menjadi maki, dia membuli satunya, terus setelah kita stabilkan kita validasi tindakan. Tapi bukan kita hukum dengan cara agar tadi kita munculkan kalimat-kalimat seperti
kuat. Nah, terus saya harus seperti apa agar kesalahan itu tidak terulang lagi? Setelah itu, setelah ada muncul jawaban itu, kita meyakinkan keyakinan menanyakan keyakinan. Nah, karena di kelas 7D itu sudah membuat keyakinan kelas, jadi saya umpan balikan, kamu bertindak seperti itu, apakah kamu sudah merasa meyakini keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Hanya dia mikir, oh iya maaf, saya tidak meyakini saling menghargai keyakinan kelas itu, saya menghargai yang normal. Terus apa yang akan kamu lakukan? Sudah kamu tahu yang hanya di akhir video itu dia minta maaf secara sadar, dia langsung minta maaf. Kemudian yang satunya juga saya tanyakan apakah memaafkan atau tidak. Kasus sudah selesai dan hasilnya mereka yang sudah kembali seperti semula, damai. Jadi itu keyakinan. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru bimbingan, guru-guru SMP Negeri 1 Kerasan, demikian diseminasi budaya positif kolaborasi CKP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Kerasan Kabupaten Probolinggo sudah selesai, dan kami calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kerasan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir, berurut-urut berpendapat dan menjawab pertanyaan kami dan berkolaborasi dengan kami. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan dari kami jika ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum